Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum membahas ke materi, perkenalkan nama saya Astri Widi Astuti. Untuk kali ini, kita akan membahas tentang analisis kualitatif dan kuantitatif tes pilihan ganda. Pembahasannya adalah yang pertama pengertian analisis soal, yang kedua analisis soal secara kualitatif, yang ketiga analisis soal secara kuantitatif, dan yang terakhir adalah manfaat analisis soal. Yang pertama analisis soal. Analisis soal merupakan suatu tahap yang harus ditempuh untuk mengetahui derajat kualitas suatu tes, baik tes secara keseluruhan maupun butir soal yang menjadi bagian dari tes tersebut. Analisis ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Pembahasan yang kedua adalah analisis butir soal secara kualitatif. Analisis soal secara kualitatif dilaksanakan melalui penelaahan soal berdasarkan kaidah penulisan. Penelaahan dilakukan sebelum soal diujikan. Aspek yang diberikan dalam penelaahan secara kualitatif mencakup aspek materi, konstruksi, bahasa atau budaya, dan kunci jawaban. Dalam analisis soal secara kualitatif ada teknik. Yang pertama adalah teknik moderator. Teknik moderator merupakan teknik berdiskusi yang di dalamnya terdapat satu orang sebagai penengah. Teknik ini setiap soal didiskusikan secara bersama-sama dengan beberapa ahli. Teknik ini sangat baik karena setiap soal dilihat secara bersama-sama berdasarkan kaidah penulisannya. Di samping itu, penelaah dipersilahkan mengomentari berdasarkan kompetensi masing-masing. Setiap komentar atau masukan dari peserta diskusi dicatat. Masing-masing soal dituntaskan secara bersama-sama dan perbaikannya seperti apa. Teknik ini memiliki kelemahan karena memerlukan waktu lama untuk mendiskusikan setiap satu soal. Teknik berikutnya adalah teknik panel, yaitu suatu teknik menelaah soal berdasarkan kaidah penulisan soal. Kaidah itu diantaranya materi, konstruksi, bahasa atau budaya, kebenaran kunci jawaban, atau pedoman penskorannya. Caranya beberapa penelaah diberikan soal yang akan ditelaah, format penelaahan, dan pedoman penelaahan. Pada tahap awal, semua orang yang terlibat dalam kegiatan penelaahan disamakan persepsinya. Kemudian, mereka bekerja sendiri-sendiri di tempat berbeda. Para penelaah dipersilahkan memperbaiki langsung pada teks soal dan memberikan komentarnya serta memberikan nilai pada setiap soal dengan kriteria soal baik, perlu diperbaiki, atau diganti. Dalam menganalisis soal secara kualitatif, penggunaan format penelaahan sangat membantu dan mempermudah prosedur pelaksanaannya. Berikut adalah format penelaahan soal digunakan sebagai dasar menganalisis setiap soal yang berupa materi, konstruksi, dan bahasa. Kemudian, pembahasan yang ketiga adalah analisis butir soal secara kuantitatif. Analisis atau penelaahan soal secara kuantitatif adalah penelaahan yang didasarkan pada data empirik. Data empirik diperoleh dari soal yang telah diujikan. Dalam analisis secara kuantitatif ada dua pendekatan. Yang pertama, yaitu analisis klasik. Proses penelaahan butir soal melalui informasi dari jawaban peserta didik tes guna meningkatkan mutu butir soal yang bersangkutan
dengan menggunakan teori tes klasik. Kelebihan analisis butir soal secara klasik adalah murah, sederhana, familiar, dapat dilaksanakan sehari-hari dengan cepat menggunakan komputer, dan dapat menggunakan data dari beberapa peserta didik atau sampel kecil. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan modern. Penelaah butir soal dengan menggunakan Item Response Theory atau IRT atau teori jawaban butir soal. Nama lain dari IRT adalah Latent Trait Theory atau LTT atau Characteristic Curve Theory atau ICC. Asal mula IRT adalah kombinasi suatu versi hukum pi gamma dengan suatu analisis faktor butir soal atau item factor analysis. Kemudian bernama teori trait latent atau latent trait theory. Kemudian sekarang secara umum dikenal menjadi teori jawaban butir soal atau item response theory. Kemudian aspek yang diperhatikan dalam analisis kuantitatif adalah yang pertama, tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran adalah peluang menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Indeks tingkat kesukaran soal dinyatakan dalam bentuk proporsi yang besarnya berkisar dari 0 sampai 1. Semakin besar indeks tingkat kesukaran yang diperoleh dari hasil perhitungan, semakin mudah soal itu. Perhitungan indeks tingkat kesukaran dilakukan untuk setiap soal. Rumus untuk menghitung tingkat kesukaran soal bentuk pilihan ganda menurut Nitko tahun 1996 adalah tingkat kesukaran sama dengan jumlah siswa yang menjawab benar butir soal dibagi dengan jumlah siswa yang mengikuti tes. Klasifikasi tingkat kesukaran soal dapat digunakan kriteria ring tingkat kesukaran sekitar 0,7 sampai 1 dalam kategori mudah. Keputusannya adalah ditolak atau direvisi. Kemudian ring tingkat kesukaran 0,3 sampai 0,7 masuk ke kategori sedang dan keputusannya diterima. Kemudian ring tingkat kesukaran 0,0 sampai 0,3 masuk kategori sulit atau keputusannya ditolak atau direvisi. Kemudian yang kedua adalah daya pembeda. Daya pembeda soal adalah kemampuan sebuah soal membedakan siswa yang pandai dan kurang. Indeks daya pembeda berkisar negatif 1 sampai dengan positif 1. Jika daya pembeda negatif berarti banyak kelompok bawah atau peserta tes yang kurang pandai menjawab benar soal dibanding dengan kelompok atas atau peserta tes yang pandai. Dan sebaliknya. Daya pembeda soal bentuk pilihan ganda dapat digunakan rumus DP atau daya pembeda soal sama dengan jumlah jawaban benar pada kelompok atas dikurangi jumlah jawaban benar pada kelompok bawah, kemudian dibagi setengah kali jumlah siswa yang mengerjakan tes. Atau daya pembeda soal sama dengan 2 kali selisih jumlah jawaban benar pada kelompok atas dan jumlah jawaban benar pada kelompok bawah, kemudian dibagi dengan jumlah siswa yang mengerjakan tes. Kriteria yang dapat digunakan untuk melihat daya pembeda soal. Ring daya pembeda dari 0,4 sampai 1 masuk ke kategori sangat memuaskan dan soal diterima. Ring daya pembeda sekisar 0,3 sampai 0,39 masuk dalam kategori memuaskan dan soal diterima. Ring daya pembeda kisaran 0,2 sampai 0,29
masuk ke kategori tidak memuaskan, dan soal ditolak atau direvisi. Kemudian rank daya pembeda 0 sampai 0,19 masuk ke kategori sangat tidak memuaskan, sehingga soal direvisi total. Kemudian yang ketiga adalah penyebaran pilihan jawaban untuk mengetahui berfungsi tidaknya pilihan jawaban yang tersedia. Suatu pilihan jawaban dikatakan berfungsi atau mengecoh apabila yang pertama, pengecoh paling tidak dipilih oleh 5% siswa. Dan yang kedua, pengecoh lebih banyak dipilih oleh kelompok siswa yang kurang pandai. Untuk menghitungnya dapat menggunakan rumus jumlah siswa yang memilih option yang salah dibagi dengan jumlah seluruh peserta tes, kemudian dikali 100%. Dan yang keempat, reliabilitas skor tes. Reliabilitas adalah tingkat atau derajat konsistensi diri dari suatu instrumen. Reliabilitas tes berkenaan dengan pertanyaan, apakah suatu tes teliti dan dapat dipercaya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Suatu tes dapat dikatakan reliable jika selalu memberikan hasil yang sama bila diteskan pada kelompok yang sama, pada waktu yang sama atau kesempatan yang berbeda. Kemudian, yang kelima, validitas tes. Validitas merupakan syarat yang penting dalam suatu alat evaluasi. Validitas berasal dari kata validity, dapat diartikan tepat atau sahih, yakni sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Kemudian, pembahasan yang terakhir adalah tentang manfaat analisis butir soal. Manfaat yang pertama adalah dapat membantu pengguna tes dalam mengevaluasi kualitas tes yang digunakan. Kedua, relevan bagi penyusun tes informal, seperti tes yang disiapkan oleh guru untuk siswa di kelas. Yang ketiga, mendukung penulisan butir soal yang efektif. Keempat, secara materi dapat memperbaiki tes di kelas. Yang kelima, meningkatkan validitas soal dan reliabilitas. Demikian penjelasan dari saya. Banyak salah kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.